Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-9 di triwulan ini kita belajar tentang dasar pemerintahan Allah. Apa itu dasar pemerintahan Allah? Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa itu dasar dari pemerintahan Tuhan? Keadilan dan hukum. Berdasarkan Mazmur 89 ayat yang ke-15. Artinya, hukum Tuhan yang penuh dengan keadilan menjadi dasar pemerintahan Tuhan, yaitu sorga. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu mencerminkan karakter dari Tuhan. Berdasarkan Mazmur 19 ayat 8-11. Dan karakter dari Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kemudian sifat dari hukum Tuhan itu adalah kekal. Berdasarkan Mazmur 111 ayat 7-8. Jadi ini hukum berhubungan dengan sorga. Kemudian yang kedua, hukum berhubungan dengan manusia dan dunia ini. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Itulah sebabnya maka di dunia ini ada dosa karena pelanggaran hukum Tuhan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Sehingga upah dosa adalah maut berdasarkan Roma 6 ayat 23. Maut yaitu kematian kekal. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga Tuhan tidak menginginkan manusia mati kekal untuk selama-lamanya. Harus ada korban pengganti. Itulah sebabnya maka tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan berdasarkan Ibrani 9 ayat 22. Dan anak Allah yang turun dalam wujud manusia yaitu Yesus harus menggantikannya dengan penumpahan darah, maka ada pengampunan dosa di sana. Nah, kemudian bait suci perjanjian lama itu adalah lambang dari Yesus Kristus yang dijanjikan untuk menjadi korban tebusan pengganti keselamatan untuk manusia di sana. Itulah sebabnya semua ritual dalam perjanjian lama di bait suci, termasuk pelajaran Sabat lalu tentang hari raya pendamaian, itu berhubungan dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, semua ritual itu tidak berlaku lagi karena wujud kegenapannya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan fungsi dari hukum Tuhan itu adalah sebagai cermin kehidupan berdasarkan Roma 7 ayat 7. Sehingga kita tahu bahwa itu dosa karena ada hukum Tuhan. Kita tahu bahwa mengingini itu dosa karena ada jangan mengingini. Nah, kemudian melanggar salah satu dari hukum Tuhan itu bersalah berdasarkan Yakobus 2 ayat yang ke-10. Jadi di dalam ketika bangsa Israel ada di dunia ini sebagai bangsa pilihan, Tuhan kasih 10 hukum sebagai hukum moral. Dan itu berlaku juga untuk kita saat ini, bahwa itu adalah cerminan dari karakter Tuhan. Itulah sebabnya tidak boleh melanggar salah satu dari hukum itu, karena bersalah ketika melanggar salah satunya. Nah, setan sangat benci dengan hukum Tuhan, karena hukum Tuhan berhubungan dengan karakter Tuhan. Itulah sebabnya maka setan berusaha untuk menghancurkan hukum Tuhan, bahkan mengubahnya. Nah, sekarang yang ketiga berhubungan dengan setan. Dalam Daniel 7 ayat 25, itu paralel dengan Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Ini cerita yang sama, tapi dengan alat peraga yang berbeda. Di dalam Daniel 7 ayat 25, tanduk kecil. Dalam Wahyu 13 ayat 4 dan 5, binatang yang keluar dari darat. Dalam Daniel 7 ayat 25, di sana 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dalam Wahyu 13 ayat 4 dan 5, 42 bulan. Ini sama, yaitu 1260 tahun, yaitu masa kegelapan yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Dalam Daniel pasal 7, maka kuasa ini menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus dan mengubah waktu dalam hukum. Kalau di sini menghujat Tuhan. Itu sama. Jadi dalam periode itu, kuasa tanduk kecil, kuasa binatang yang keluar dari dalam darat, itu mengubah waktu di dalam hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang berbicara tentang waktu adalah hukum yang keempat dari 10 perintah Tuhan, yaitu ingat dan kuduskan Sabat. Nah, sekarang kita ke bagian 4, berhubungan dengan Sabat. Sabat, Keluaran 20 ayat 8-11. Ingat pencipta. Jadi mengingatkan tentang siapa itu pencipta. Ulangan 5 ayat 12-15 mengingatkan siapa itu penebus. Yeskel 20 ayat 12 bahwa itu adalah tanda umat Allah. Jadi Sabat begitu penting karena ketika Tuhan memberikan di dalam mingguan, dalam hari-hari kita selalu diingatkan siapa pencipta kita, siapa penebus kita harus beribadah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan Sabat ini adalah tanda kepemilikan kita adalah umat Tuhan. Kemudian yang kelima, hukum Tuhan berhubungan dengan pekabaran zaman akhir. Itulah sebabnya dalam Wahyu 14 ayat 6-7, maka ketika Yohanes di Pulau Patmos melihat ada malaikat yang memegang Injil yang kekal, dan mengatakan sembahlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengajak setiap orang untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berhubungan dengan hari Sabat. Karena di dalam penciptaan di sana ada Sabat sebagai monumen penciptaan. Jadi itu pekabaran zaman akhir. Kembali kepada Tuhan, beribadah dan berhubungan dengan hari Sabat, kuduskan Sabat.
Kemudian ini berhubungan juga dengan bait suci sorga atau penghakiman. Dalam Wahyu 11 ayat 19, Yohanes melihat ada tabut perjanjian di bait suci sorga. Artinya tabut perjanjian itu kan isinya 2 loh batu. Tulisan Tuhan untuk 10 hukum di sana. Berarti tetap disimpan di dalam sorga dan itu tetap berlaku hukum Tuhan bagi kita. Makanya di bagian terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, bahwa standar dari penghakiman adalah hukum Tuhan di sana. Hukum Tuhan masih berlaku sampai saat ini karena itu gambaran dari karakter Tuhan, yaitu kasih. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.